يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadiyatir rasul habibil akram sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa li baiti wa qarabati ajma'in wa bi jarbati khulafar rasyidin wa bi jarbati a'immatul mujtahidin wa bi jaysirina al-muhajir ila Allah rasul Ahmad bin Isa wa bi jaysirina ustadina al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa ala bi jami' sadatina Ali abi ala bi jami' salihim wa farahim wa bi jay sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah wa bi jay jamil masyayikh al-qadiriyah naqsabandiyah wa jami' salihim wa farahim wa bi jay musannifi hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami' salihi wa farahi wa bi jay jami' asatidina wa muallimina wa masyayikhina khususan muallim Syafi'i Hadami wa qaji Sayyiduddin Amsiran Allah taqassam birrahmal maghfirah wa bi niyati anna Allah ta'ala yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa razuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa razuquna ilman nafi'an wa razuquna fahman nabiyyin wa razuquna husnal khatimah wa razuquna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa razuquna min haitsu la nahtasib bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. La minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bitta'allumi wa ta'lim wa nahana anit tahawuni was-sa'im wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala, para pemakmur masjid dan majelis, mudah-mudahan insyaallah dengan sabab apa yang menjadi upaya kita dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah akan menjadi sababiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya insyaallah kita bisa menjadi hamba yang istiqamah dan pada waktunya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan kitab Irsyadul Ibad
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Mulai dari mana tadi? Kemarin Mas oh zananir wa ghairiha. Oh iya. Au yulqiya alqa yulqi. Itu dia ya. Kemarin zananir wa ghairiha, yang mereka berjalan ke gereja bersama ahli gereja dengan pakaian mereka. Ya, berarti sekarang au yulqiya alqa yulqi waraqatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Au itu atofnya ke anda, berarti au yulqiya, di atasnya ada kuaka ayas juda limakhluqin kasonamin au yamsya ilal kana isi dan seterusnya. Ini au yulqiya waraqatan fiha syai'un minal qur'ani awil ilmi syar'iyyi au ismillahi ta'ala au ismi nabiyyin au malakin fi mustaqdirin walau tahiran kabuzzakin au mukhatin au yaltahu dzalika au masjidan binajisin walau ma'fuwan anhu wa ka'ayyun qira nubuwata nabiyyin ajma'a alaiha au inzala kitabi kadzalika kat taurati wal injili wazabura Dawuda wa suhufa Ibrahima au ayatin minal qur'ani mujma'an alaiha kal muawwidataini au yunqira wujuba wajibin au nadba mandubin. Aunya atopnya ke ayun kira au, jadi kalau mau ditakdir au yun kira nadba mandubin au tahrima haramin au tahlila halalin ajma'a alaiha wa ilma minad dini daruratin karok'atin min ihdal maktubati wa saumi ramadhani wa karwatibi wa sholatil aidi wa kasurbil khamri wa zina
wal liwati wa wat'il haidi wa idai muslimin wa aghdhi maksin wa riba wa riswatin wa sholati bila wudu'in wa kalbai'i wan nikahi au yunkira i'jaza qur'ani au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu au wil bi'tha au yunkiral bi'tha awil jannata awin nara wa ka'ayyukadziba nabiyan aw yastakhiffa bihi aw bimalakin aw yasubbahuma aw masih atofnya ke an jadi mansub aw yasubbahuma walau ta'ridon aw yakdzifa Aisyata radhiyallahu anha aw yudaiyan nubuwata aw yusaddiqa mudda'iha wa ka'ayyarda bil kufri ka ikrahin muslimin alaihi au isyaratihi alaihi au isyaratihi ala kafirin bi alla yaslama wa in lam yastasirhu wa kaman'i talqini kafirin kalimatal islami idza talabaha minhu wastimhaluhu minhu walau sa'atan bi khilafid du'ai binahwi la razzaqallahul imana aw sallabahu an fulanil muslimi in arada tasdidal amri larridha bihi. Ka'ayyul qiyah seperti melempar, membuang, warokotan satu lembar, fiha di dalam warokoh tersebut, di dalam kertas tersebut, atau yulqiya melempar warokotan kertas, fiha di dalam warokoh itu, kertas itu, syai'un minal qur'ani ada sedikit dari tulisan Quran, awil ilma syar'iyyah atau ada ilmu syariat di dalamnya, au ismallahi atau di dalamnya ada nama Allah, au isma nabiyyin atau nama nabi, au isma malakin ada nama malaikat, fi mustakdirin di tempat yang kotor, mustakdir, walau sekalipun tahiran halnya suci. Seperti apa halnya suci? Kabuzzakin seperti buzak, reak, au mukhatin atau ingus, au yaltahu dalika atau melumuri dengan itu, au masjidan
yaltahu masjidan binajisin, melumuri masjid binajisin dengan najis, walau makfuan anhu, sekalipun makfuan anhu, najisnya dimaafin. Titik, segitu dulu nih ngelogatnya. Saya jelasin dulu surahannya. Ini masalah masih berkaitan tentang kemurtadan. Jadi contoh-contoh kekufuran yang ini harus kita tahu karena ini berkaitannya sama iman. Karena pasalnya ini faslun firriddah, pasal di dalam kemurtadan, karena urusannya iman bahaya. Di awal penjelasannya, di antara kemurtadan, bentuk pemurtadan itu banyak. Jadi bukan cuman orang keluar Islam saya masuk Kristen, bukan cuman itu. Jadi bentuk kemurtadan, kekufuran itu banyak. Cuman di awal ameki musannif bilang afhasu anwa'il kufri, kemurtadan itu adalah yang paling kotor, yang paling jelek. Bentuk kekufuran yang paling jelek adalah kemurtadan. Berarti ada bentuk kekufuran yang lain. Nah, kemarin di antara lain yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara lain seperti mensifati Allah dengan sifat manusia, atau sebaliknya mensifatkan makhluk dengan sifat Allah, itu kufur tuh. Jadi mensifatkan manusia dengan sifat Allah, mensifatkan Allah dengan sifat manusia. Jadi Allah berbentuk, Allah berwarna, Allah bertempat, itu kufur udah tuh segitu. Bentuk kekufuran. Nah, di antara bentuk kekufuran yang lain, auyul qiya warokotan, seperti dia melempar warokoh. Warokoh itu daun, juga bermakna kertas. Kita melempar kertas, tapi di dalam kertasnya fiha, di dalamnya syai'un minal qur'ani, ada tulisan Quran. Qul huwallahu ahad, ada tulisannya walaupun sedikit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tulisan Quran. Karena syai'un minal Quran, syai'un Quran itu sedikit dari tulisan Quran. Syai'un itu qalilun minal Quran, sedikit aja kita buang, itu kita udah kufur segitu tuh. Atau bukan cuman Quran, awil ilmu syar'iyyah, atau di dalam kertas itu ada ilmu syariat tulisannya, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang tauhid. Kita buang sengaja nih, yulqiya, kita lemparin. Au ismallahi, atau di kertas itu ada tulisan lafaz Allah. Au isma nabiyyin, atau nama nabi, Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Nuh. Au malakin, atau di kertas itu ada tulisan malaikat, Jibril, Israel, Ridwan. Dilempar kemana itu kertas? Fi mustakdirin, di tempat yang kotor. Mustakdir, mustakdarin, itu tempat kotor, di tempat yang nggak pantas. Kita lempar tuh kertas di tempat yang banyak kotorannya. Walau tohiron, sekalipun kotorannya itu bukan bagian najis, seperti ludah, ingus. Jadi orang pada buang ingus di situ, kertas kita lemparin, kita tahu di situ di tulisan kertas tuh ada tulisan, ada tentang fikih, ada nama Allah, kita lempar aja tuh. Nah, itu segitu udah kufur tuh. Itu diantara yang disebut anwa'ul kufri, diantara macam-macam bentuk kekufuran. Atau yaltahu dzalika, atau kita lumuri sengaja kertasnya, ame ingus, ame ludah, kita peper-peperin, kita tahu kertas itu ada tulisan nama Allahnya, ada nama malaikatnya, kita sengaja tuh kufur tuh segitu.
atau melumuri masjidan binajisin. Kita yaltahu itu melumuri masjid binajisin dengan najis. Nah, itu juga kufur dah. Walau ma'fuan anhu, sekalipun najisnya itu najis yang dimaafkan. Karena ada dalam fikih ada najis ma'fu anhu, ada najis ghairu ma'fu anhu. Kalau dalam fikih ada najis yang dimaafin, ada najis yang enggak dimaafkan. Kalau dalam fikih seperti najis yang dimaafkan, darah yang enggak ngalir. Kita ketempelan nyamuk nih, kita tepuk nyamuk. Nah, ukuran darah nyamuk itu termasuk darah yang enggak ngalir. Itu darah nyamuk itu ma'fu anhu tuh. Nah, walaupun darah nyamuk kita geser-geserin sengaja di masjid, kita lumur-lumurin, asal dapat nyamuk itu kita geser-geserin, walaupun najisnya ma'fu anhu, itu kufur tuh. Kita melumuri meper-meperin, kalau kata kita dah meper-meperin najis ke masjid, walaupun najisnya ma'fu anhu, najis yang dimaafkan, itu kufur segitu dah. Kemudian di antara lain itu segitu tadi titik tuh. Jadi itu bentuk-bentuk kekufuran, dan itu nggak boleh lagi kita lakuin karena kita udah tahu tuh. Makanya kalau di pesantren atau di santri saya sering ingetin tuh, apalagi kemarin misalnya habis ujian tulis banyak di situ Quran, apalagi fikih, di situ tulisan-tulisan semua. Itu tanggung jawab ente masing-masing, semua punya ente yang udah dibagiin, hasilnya ente bakar gitu. Jadi jangan kagak bakar, takut bececeran kemana-mana ke tempat yang kagak layak, maka kita jadi dosa gitu. Nah, jadi nggak boleh tuh, maka itu kudu diamanin buru-buru. Dan ini banyak orang yang nggak tahu, atau terkadang yang tahu ngeremehin. Nah, kita sebagai orang yang tahu buru-buru, andai kata nemu di jalanan pulungan kertas, ternyata di situ ada tulisan nama Allahnya, ada lafaz Allahnya, buru-buru kita selamatin. Nah, itu kalau dalam kitab tasawuf pahalanya gede juga tuh, menyelamatkan nama yang dimuliakan di tempat yang mustakdar. Jadi kita jalan ada puluhan kertas atau ada lembaran Quran copot atau ada nah kita buru-buru kita amanin, kita pegang, kita bakar. Karena kebalikannya itu bentuk kekufuran orang yang melakukan. Seperti apa lagi yang disebut bentuk kekufuran? Wa ka'ayyun kira nubuwata nabiyyin ajma'a alaiha. Ka'ayyun kira seperti dia mengingkari nubuwata akan kenabian, nabiyyin seorang nabi, ajma'a alaiha yang telah disepakati. Kufur tuh segitu. Nabi yang udah disepakati itu 25 yang wajib kita hafal. Yang wajib kita hafal itu 313 rasul. Kalau nabi 124.000 nabi. Tapi kita nggak wajib hafal tuh. Tapi yang wajib kita hafal itu 25 nabi tuh. Satu nabi aja kita ingkari nih. Ini mah bukan nabi nih. Misalnya yang namanya Harun, Nabi Harun, nih Harun bukan nabi nih. Atau Idris, ini nabi, Nabi Zulkifli, ini bukan nabi nih. Satu nabi aja kita ingkari, kufur tuh. Yang ajma' alaiha, yang udah disepakati. Makanya yang wajib tuh yang 25 tuh yang ajma' alaiha tuh, yang udah disepakati yang 25. Yang 124.000 ada yang disepakati, ada yang ada khilaf. Kayak Nabi Khidir. Itu di 25 nabi kagak ada kan Nabi Khidir. Makanya ada beberapa ikhtilaf, itu wali, ada yang nyebut nabi.
Tapi kalau yang ajma alaiha tuh yang 25 nabi tuh, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa lagi? Au yunkira. Ini atofnya ke yunkira. Au inzala kitabin kadzalika. Takdirnya au yunkira inzala kitabin kadalika atau yunkiro mengingkari inzala kitabin turunnya kitab kadalika begitu juga kufur. Seperti apa? Kataurati, seperti Taurat, wal Injili dan Injil, wa Zabura Dawuda, Zabur Nabi Daud, wasuhufi Ibrahim dan seperti suhufnya Nabi Ibrahim. Atau mengingkari ayatan minal Qur'ani, satu ayat dari Quran, mujma'an alaiha yang udah disepakati. Seperti apa? Kal muawwidataini, seperti al-falaq an-nas. Muawwidataini itu Al-Falaq An-Nas disebut muawwidatain. Jadi mengingkari ada beberapa kitab yang diturunkan, kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, Injil, Quran, dan beberapa suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim, suhuf yang turun kepada Nabi Musa. Jadi semua kitab-kitab samawi dia inkari tuh. Kagak ada tuh kitab Zabur, kagak ada tuh suhuf Ibrahim, kagak ada tuh. Itu kita ingkari aja, itu kufur. Atau dia mengingkari satu ayat aja di dalam Quran yang udah disepakati, satu ayat aja. Seperti kal muawwidatain, yang ada di muawwidatain al-falaq ame an-nas, satu ayat aja yang dia ingkari, maka dia kufur. Seperti apa lagi bentuk kekufuran? Atau yunkira wujuba wajibin, dia mengingkari perkara wajibnya, kewajiban yang wajib. Nadba mandubin, atau dia mengingkari kesunahan yang disunnahkan. Tahrima haramin, atau dia mengingkari keharuman yang haram. Atau dia mengingkari tahlila halalin, penghalalan yang halal. Ajma'a alaiha, yang udah disepakati, yang udah ijma, itu diingkari tuh. Mengingkari yang wajib, kewajiban yang wajib, kesunahan yang sunnah, keharaman yang haram, kehalalan yang halal. Ame dia diingkari nih. Contoh misalnya kewajiban yang wajib, sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa Ramadan, ame dia diingkari tuh. Sholat wajib kagak ada sebenarnya. Nah itu namanya mengingkari tuh, kufur dia. Sholat Jumat itu nggak ada, nggak wajib. Nah kufur dia tuh ngomong begitu tuh, atau mengiktikotkan begitu, dia kufur. Nadba mandubin, atau kesunahan yang disunnahkan. Kagak ada sholat awabin, itu kagak ada. Padahal udah jelas sunnahnya tuh, kufur dia. Nggak ada sholat suruk, itu kagak ada. Mengingkari kesunahan yang disunnahkan, itu kufur segitu. Tahrima haramin, atau mengingkari keharaman yang haram. Kagak riba, kagak haram. Padahal udah jelas hukumnya haram. Itu namanya kufur juga. Atau keharaman dia nyogok, kagak, kita mah cogok itu kagak haram, itu kita ngasih hadiah sebenarnya. Nah itu mengingkari tuh. Jadi pengharaman yang haram. Tahlila halalin,
atau penghalalan yang sudah halal. Itu juga dia kufur kalau dia ingkari. Penghalalan yang sudah halal, misalnya kita kerja kemudian kita dapat duit, atau kita dagang, kita ngojek, itu kerjaan yang halal, kemudian dia ingkari atau dia pelintir hukumnya, maka itu semua bentuk kekufuran tuh. Jadi kufur semua jatuhnya. Itu termasuk anwa'ul kufri. Nah, itu kita yang udah tahu, kita wajib untuk mencegah. Dan kalau kita punya saudara atau anak atau kawan, itu kudu kita ingetin tuh, karena sekali lagi ini urusannya sama iman, bahaya. Urusannya sama akidah, ini bahaya. Terus apalagi? Aw ilma minad dini daruratin, atau dia mengingkari ilmu minad dini daruratin, dari agama yang penting. Seperti apa? Karokati min ihdal maktubati, seperti rokaat dari salah satu sholat 5 waktu, wasaumin atau puasa, wasaumi ramadhani atau puasa Ramadan, wakarrawatibi atau seperti sholat rawatib, wasolatil aidi atau sholat id, wakasurbil khamri atau minum khamr, wazina dan zina, wal liwat dan seperti liwat, wawat ilhaidi atau mewate perempuan yang sedang haid, berhubungan badan dengan perempuan yang haid, wa idai muslimin dan mencela orang muslim, wa agzi maksin dan mengambil cukai, wa riba dan riba, waris watin dan nyogok, wa sholati bila wuduin dan sholat tanpa wudu, wa kalbai'i dan seperti jual beli, wan nikahi dan nikah. Jadi di antara lain seperti dia ingkari ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam agama. Seperti apa tadi? Berkaitan dengan rokaat, sholat, berkaitan puasa Ramadan, sholat rawatib, sholat id, minum khamr, zina, liwat. Itu semua perkara-perkara yang ada dalam agama tuh, yang dihalalkan, yang diharamkan, yang diwajibkan, yang disunnahkan. Itu di antara bagian contoh-contoh yang tadi itu. Nah, itu kita ingkari aja, satu aja berkaitan satu, maka itu hukumnya haram. Seperti masalah baik jual beli, nggak ada di dalam Islam tuh, kagak diajarin soal jual beli. Padahal di dalam hukum fikihnya ada babul buyu. Atau dia mengingkari berkaitan sholat rawatib, sholat id, atau mengingkari keharaman minum khamr, zina, liwat, wate, ahed, ida'u muslimin, mencela orang muslim, atau dia mengingkari haramnya adzi maksin, dia ngambil cukai, upeti, riba, riswah, nyogok, dia mengingkari keharaman sholat tanpa wudu, kalbai'i wan nikahi, dan dia mengingkari hukum jual beli dan nikah. Nah, itu diantara berkaitan soal ilmu-ilmu tuh. Itu adanya di fikih. Jadi yang disebut dengan ilma minad dini daruratin, itu ilmu yang berkaitan dengan fikih. Karena fikih itu berkaitan soal ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, itu fikih tuh. Jadi kalau kita belajar fikih dari awal sampai akhir, kita baru tahu bahwa Islam itu luas, benar-benar dinun kamilun wa syamilun. Benar, Islam itu agama yang sempurna dan meliputi dalam segala hal. Jadi apapun yang sudah ada di dalam kehidupan dunia, itu semua udah kena jatuh hukum. Makanya syariat kan hukumnya ada 5. Hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Udah nggak jauh dari ini udah.
semua perkara yang kita lakuin di dunia ini udah kena hukum semua. Apalagi Rasulullah pernah bilang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat, di antara yang kedua kalau di halal kagak haram kagak berarti mati mustabihat, masih mutasyabih, masih subhat, masih remeng-remeng. Nah itu yang kudu dihindari. Nah kalau kita mengingkari dari hukum yang syariat nih, khususnya yang wajib ame yang haram ame yang sunnah, nah itu kita ingkari. Nah itu semua berkaitan anwa'ul kufri, bentuk kekufuran. Seperti apa lagi? Auyun kiro i'jazal qur'ani walau ta'ridon, atau yunkiro, ini masih atofnya ka'an ya, itu di atas tuh atofnya jauh, an yasjuda, makanya mansub terus bacanya. Au yunkiro, atau dia mengingkari i'jazal qur'ani, akan kemukjizatan Quran. Nah ini banyak nih. Kita kudu yakin bahwa di dalam Quran itu ada i'jaz. I'jaz itu keluar biasaan, mukjizat. Kan mukjizat kan khariqun lil adah, keluar biasaan. Orang nganggap Quran itu kayak kertas biasa. Makanya ada kelompok tertentu baca Quran, dia sholat ditaruh aja Quran di sini di sembahyang. Nah itu kalau dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu termasuk bagian soul adab, karena menyamaratakan kaki kita sama Quran. Tetap kita mesti muliain. Kenapa emang diantara harus kita muliakan? Karena kita yakinin bahwa di dalam Quran itu ada i'jaz. I'jaz itu keluar biasaan. Makanya kalau kata Sayyidina Ali bilang, inna lil qur'ani zahiran wa batinan, sesungguhnya Quran itu ada keluar biasaan, lahir sama batin. Kalau bahasa guru saya bilang, Quran itu punya setrumnya, baik setrum yang kelihatan atau enggak kelihatan, dan banyakan yang kagak kelihatannya. Nah itu dia ingkar itu. Quran timbang kertas biasa, nggak pakai dimulia-muliain, dia mah kagak ada apa-apanya, sama aja kertas biasa. Nah itu jangan tuh, bentuk kekufuran. Dia nggak meyakini bahwa Quran itu ada kemukjizatan. Makanya di dalam ilmu sirah, kalau kita bicara tentang mukjizat Nabi kan banyak. Ada ngebelah bulan, ada ngomong sama pelepah korma, ngobrol sama kijang, kemudian dia bisa ngebelah bulan, kemudian dia bisa mengislamkan ribuan jin. Jadi mukjizat Rasul banyak tuh. Cuman yang disebut a'zamul mukjizat, mukjizat paling agung itu Quran. Kenapa emang? Karena kemukjizatan yang lain itu berlaku di saat Nabi ada doangan. Dan mukjizat tertentu kejadiannya sekali-sekalinya doangan. Ngobrol sama pelepah kurma ya sekali-kalinya doangan. Ngobrol sama kijang waktu di hutan ya sekali-kalinya doangan. Ngebelah bulan ya sekalinya doangan terjadi. Keluar air dari jari-jari, nah itu ada beberapa kali itu. Ada pendapat ulama, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Makanan banyak, sedikit jadi banyak. Nah itu beberapa kali pernah terjadi. Tapi itu ketika ada Nabi doangan. Nabi nggak ada, itu udah kagak ada, hilang. Tapi Quran dia bakal keluar terus mukjizatnya Quran sampai hari kiamat, hatta yaumil akhir, sampai hari kiamat. Makanya disebut mukjizat paling agung, paling besar tuh Quran. Mungkin kalau orang yang mandangnya zohir, ketika ditanya menurut ente apaan mukjizat yang paling Nabi paling top, kalau katanya sih ngebelah bulan. Bayangin bulan sampai diiris-iris, kan kagum tuh. Padahal bukan itu, justru Quran. Kenapa emang? Karena dia ada i'jaz. Tapi sekali lagi banyak orang sekarang pada nggak meyakini Quran itu dianggap biasa. Mushaf Quran itu dianggap biasa. Nah itu bahaya tuh, itu yang sering terjadi. Nah itu kalau kita ingkari,
maka kita kufur. Kemudian au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu, mengingkari sahabat Sayyidina Abu Bakar, persahabatan sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dianggap orang biasa, bukan sahabat dekat, itu ingkar. Awil bi'tsah, atau mengingkari hari kebangkitan. Nah, sekarang juga banyak tuh, kagak ada hari kebangkitan, ya udah kita mati aja. Kagak ada segala, kita bangun lagi, kita ditanya, gila kepanjangan itu mah. Orang begitu tuh, ada orang begitu tuh. Itu mah kita cuma ditakut-takutin sama ustadz, biar ustadz punya kerjaan. Dikata kita punya job, orang kita lagi ngingetin. Nah itu banyak tuh orang kagak percaya sama bi'tsah, kebangkitan. Awil jannata, awil naro, dia mengingkari sorga neraka. Sorga kagak ada, sorga hayalan, neraka bohongan. Nah itu naudzubillah, itu kufur udah tuh begitu tuh. Au ka'ayyukadziba nabiyan, atau dia mendustai salah satu nabi. Di antara nabi yang 25, satu aja dia dustai, kufur. Au yastakiffa bihi, atau dia meremehkan. Mendustakan enggak, cuman ngeremehin. Harun mah sebenarnya kagak ada papenya. Nabi Musa, dia karena nyempeng Nabi Musa dia jadi nabi. Nah itu ngeremehin tuh, jangan. Ada orang begitu ngomong ngeremehin Nabi Harun, katanya Harun sebenarnya kagak apa-apa, kagak, itu ngeremehin tuh, jangan, itu kufur. Au bimalakin, atau meremehkan satu malaikat, nggak boleh tuh. Satu malaikat kita remehin. Ada pengajian anak muda, waktu lagi Senin nerangin malaikat, cuman buru-buru saya lurusin dan saya ingetin, ketika lagi saya nerangin malaikat punya tugas masing-masing, berkaitan tugas yang bukan intinya. Di antara 10 malaikat ada malaikat Israfil. Kemudian begitu kelar ngaji, dia nanya, Ustadz, itu pekerjaan tugas malaikat Israfil tadi niup trompet ya? Iya, niup sangkakala. Terus kalau sekarang berarti ngapain? Kagak ada kerjaan dong. Nah itu seakan-akan kayak ngeremehin tuh, nyeleneh gitu. Temen yang nyaut, ya lagi ngelap-ngelapin trompet kali. Nah itu tuh semakin nyeleneh tuh, makanya langsung saya tegur, bye-bye ente ngomong begitu kufur tuh, itu istighfar, dosa gitu. Jadi tugas malaikat itu ya tugas intinya bertasbih, memuji Allah. Jadi bukan tugas inti tuh. Jadi jangan Israfil cuma nongkrongin trompet aja. Nah itu termasuk meremehkan tuh. Au yasubbahuma, atau mencelaknya, walau ta'ridon, sekalipun dengan sindiran, nggak boleh tuh. Makanya itu suka bahaya, kadang-kadang penceramah kalau lagi ngeguyon suka kebangetan, maka itu suka bahaya tuh. Au yukdzifa Aisyata radhiyallahu anha, atau menuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kan ada di dalam sejarah, yang sejarah sebenarnya kagak boleh diceritain kalau di luar, di dalam, kecuali di dalam majelis, itu pun bener dihindari. Yang cerita atau sejarah perang Jamal, itu sejarah awal-awal pertumpahan atau perpecahan Islam tuh. Mulai perpecahan, bibit-bibit perpecahan yang Syiah dan Khawarij, itu bibit-bibitnya udah mulai ada tuh. Mulai dari Rasulullah meninggal itu udah mulai ada tuh kecemburuan, yang hasud dan lain sebagainya. Sampai pernah ada yang memfitnah Aisyah. Nah itu kalau kita mensetujukan Aisyah orang yang jelek, perempuan yang jelek, itu kufur tuh. Naudzubillah wal iyadzubillah. Bukan cuma Aisyah, semua ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah kita hinain,
kufur. Au yadda'iyan nubuwatah, atau dia mengaku-ngaku nabi. Au yusaddiqa mudda'iha, atau dia membenarkan orang yang ngaku-ngaku nabi. Itu juga kufur tuh. Jadi kan banyak kemarin-kemarin tuh kasus orang ngaku-ngaku nabi, yang masyhur aja tuh, yang pernah Depok, yang pernah dapat wahyu di Gunung Bunder. Ada yang ngaku nabi anu, nah pengikutnya kek, nabinya kek, nah itu kufur semua tuh. Makanya dulu pernah disyahadatin sama kiai-kiai kita, sama ulama-ulama setempat, begitu dia tobat dia kudu syahadat lagi karena udah kufur tuh. Ngaku nabi, bukan cuman yang ngaku, au yusaddiqa mudda'iha, atau yang membenarkan orang yang ngaku, pengikutnya maksudnya. Kan ada aja lagi, dia udah gila, yang lebih gila ada lagi, ngaku nabi gila nih, ini yang ngebenerin lebih gila lagi. Nah itu juga. Wa ka'ayyardo bil kufri, dan seperti dia ridho dengan kekufuran. Nah sampai situ dulu tuh. Wa ka'ayyardo bil kufri wallahu a'lam bishawab. Sampai ka'ayyardo, dia ridho dengan bentuk kekufuran. Ini banyak nih di zaman sekarang juga. Sampai situ. Jadi sampai mudda'iha. Nah itu beberapa contoh bentuk kekufuran yang harus kita waspada, yang harus kita hati-hati. Walaupun bentuknya cuman kayak bercanda, tapi tetap buru-buru diistighfarin. Karena hal-hal ini yang kadang-kadang berkaitan sangat fatal, tapi justru banyak orang yang menganggap remeh. Banyak. Nah itu hati-hati, terkhusus tadi perkara yang di atas tuh, yang membuang kertas di dalamannya ada nama Allah, itu suka banyak sering terjadi tuh. Jadi kita yang udah tahu, yang udah paham, yang udah ngerti harus kita hindari. Dan kita yang memuliakan, nilai kemuliaannya juga tinggi karena menyelamatkan sesuatu yang sudah Allah muliakan, maka itu kita punya imbalan atau pahala yang besar juga. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan atau kita baca. Nanti insya Allah ka'ayyardo bil kufri kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua iman dan akidah kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Wa fa'ani karim wa fa'ani karim wa fa'ani karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis. Allahumma bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis. Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis. Ighfir lana dzunubana, ustur lana ayubana, ikshif lana qurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.